Bab 51. Meski dalam keadaan tersembunyi, Yunce tetap tidak berani gegabah dan dengan hati-hati mendekati gua secara memutar. Setelah berjalan dengan sudut yang cukup ke kanan, kaki Yunce menginjak tanah merah. Sensasi terbakar tiba-tiba datang dari kakinya dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, memberinya perasaan mengerikan saat berdiri di atas nyala api. Naga api ini telah ada di sini setidaknya selama 100 tahun, dan kekuatan api darinya telah lama mengubah tempat ini menjadi dunia elemen api. Lokasi di mana dia berada saat ini hanya berjarak sekitar 1 km dari tempat terjadinya pertempuran sengit antara Yanlong dan klan surga terbakar. Ini sudah merupakan jarak yang sangat berbahaya, dan akibat dari pertempuran mereka dapat dengan mudah sampai di sini. Langkah Yunce hati-hati, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Jasmine pernah mengatakan bahwa naga api ini jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya. Jika kekuatannya pecah dan membunuh 5 orang dari klan surga terbakar, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya, apalagi mendapat untung darinya. Namun yang paling melegakan adalah Yanlong jelas tidak ingin habitatnya dirusak, tidak hanya sengaja menjaga jarak, tapi ia juga berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kekuatan penyerang menghantam ke arah tersebut. Setelah Yunce memutar kembali ke sisi utara gua, dia menegang dan bergegas menuju pintu masuk gua secepat yang dia bisa. Dia semakin dekat dan dekat ke gua. Setelah puluhan napas, dia hampir saja sekitar 10 kaki jauhnya. Sepanjang jalan, tidak ada kejadian nyaris celaka. Sasarannya sudah dekat, tetapi pada saat ini, petak api besar tiba-tiba jatuh dari langit, meliputi area sekitar beberapa mil. Meskipun api ini tidak besar dan tidak terlalu agresif, namun sangat padat. Salah satunya jatuh langsung di tubuh Yunce. Segera, baju Yunce dengan cepat terbakar. Setelah diserang, efek dari pil Xingyin menghilang seketika. Untungnya, Yunce bereaksi cukup cepat. Dia dengan cepat menghindar dan bersembunyi di balik batu besar di sebelah kirinya, memadamkan api di pakaiannya, dan mengerutkan kening benar-benar tenggelam. Ups! Efek persembunyian dari Star Hidden Pill akan langsung hilang ketika dia diserang atau disentuh oleh orang lain. Setelah dia keluar dari balik batu, apakah dia bergegas ke gua atau mundur ke tempat semula, dia akan sangat rentan, sangat mudah ditemukan, dan bersembunyi di sini. Yanlong juga akan segera menemukannya ketika dia kembali dari memukul mundur orang-orang klan surga yang terbakar. Kali ini, dia hampir memasuki alam kematian. Ledakan, bola naga api dari Yanlong tiba-tiba turun dari langit dan menghantam tanah kurang dari 100 meter di depan Yunce. Dengan suara yang keras, naga api itu meledak, membawa serta cahaya api setinggi langit dan suhu tinggi yang mengerikan, yang hampir melelehkan bebatuan. Saat api meledak, mata Yunce tiba-tiba melebar di balik batu. Peluang. Saat berikutnya, Yunce berlari keluar dari balik batu seperti anak panah dari tali. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia bergegas menuju gua dengan kecepatan setinggi mungkin. Api yang membumbung menghalangi pandangan Yanlong dan anggota klan surga yang terbakar, dan fluktuasi energi yang besar sudah cukup untuk sepenuhnya menekan kekuatan mendalamnya yang lemah. Belum lagi mereka tidak akan berani diganggu di tengah pertempuran sengit. Jadi, Yunce dengan berani melepaskan semua kekuatannya yang dalam. Jarak puluhan meter tidak diragukan lagi merupakan jalan hidup dan mati bagi Yunce saat ini. Dia melihat cahaya api yang mulai memudar dengan sudut matanya, dan mengatupkan giginya. Sambil mengertakkan gigi, dia berharap bisa menuangkan semua keinginannya ke dalam kakinya. Dalam sensasinya, waktu seolah melambat tiba-tiba. Pintu masuk gua juga perlahan mendekat dia. Di jarak terakhir, dia mengambil nafas tajam, menendang tanah dengan kakinya, dan melompat ke dalam gua dengan lompatan terbang. Saat dia melintas ke dalam gua, cahaya api benar-benar menghilang, dan pemandangan pertempuran sengit antara Yanlong dan 5 misteri surgawi sekali lagi tersaji dengan jelas di depan mata Anda. Berdiri di belakang batu panas di tepi pintu masuk gua, Yunce terengah-engah, berkeringat di sekujur tubuhnya, dan wajahnya memerah, tidak yakin apakah itu karena panas atau kegembiraan. Aku akhirnya masuk. Yunce menepuk dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia melambat dan berjalan ke dalam gua. Naga api sangat besar, dan gua tempat tinggalnya secara alami sangat besar. Yunce meningkatkan kewaspadaannya dan berjalan maju perlahan. Suhu di sini jauh lebih tinggi daripada di luar. Setiap kali Yunce mengambil langkah, tetesan keringat besar akan jatuh ke tanah. Saat tetesan keringat menyentuh tanah, mereka akan membuat sedikit keringat.
Suara, kicauan, suara, Ci, berubah menjadi uap putih. Saya tidak tahu seberapa dalam gua ini, saat Yun Ce semakin dalam, cahayanya perlahan meredup. Setelah melanjutkan 100 langkah, lampu merah tiba-tiba muncul di depannya. Yun Ce berhenti sejenak, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Saat dia melihat dengan jelas sumber lampu merah, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyengat. Rumput roh api. Rumput roh api dewasa tingginya sekitar 7 inci dan memiliki rimpang yang sangat dangkal, biasanya dengan 9 daun. Ia akan memancarkan cahaya api dalam kegelapan dan hanya akan tumbuh di tempat di mana elemen api sangat aktif dan murni. Oleh karena itu, hal ini sangat jarang terjadi. Pada saat yang sama, pertumbuhan rumput roh api sangat lambat, dan seringkali membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai kematangan. Hal ini juga membuat nilai rumput roh api pada saat jatuh tempo menjadi sangat tinggi. Rumput roh api dapat ditempa sendiri menjadi pil roh api. Setelah seseorang meminumnya, ia akan menghasilkan kekebalan yang besar terhadap elemen api untuk jangka waktu tertentu, dan untuk sementara dapat mengubah energi misterius di pembuluh darah misterius menjadi atribut api, tanpa membakar dirinya sendiri. Dampak negatif kelas. Bagi praktisi yang mempraktikkan keterampilan mistik berbasis api, efeknya bahkan lebih beragam. Adapun rumput roh api yang langka dan sangat berharga ini, sebenarnya ada 2 hingga 300 tanaman yang tumbuh di sini, dan hampir seperempatnya berada dalam tahap dewasa. Ada area luas di belakang yang hanya tersisa akarnya. Tentu saja rumput api ini adalah makanan naga api. Alasan lain mengapa rumput roh api sangat berharga adalah karena sulit untuk dipetik dan disimpan. Jika tidak hati-hati, semua roh api yang ada di dalamnya akan terlepas. Namun, ini bukan masalah sama sekali bagi Yun Ce. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam rumput roh api yang sudah matang, yang semuanya dengan mudah dikumpulkan ke dalam mutiara racun langit. Rumput roh api apapun dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi di luar, tetapi saat ini, rumput tersebut dipanen dalam jumlah besar oleh Yun Ce seperti kubis. Segera, lebih dari 50 rumput roh api dewasa telah dimasukkan ke dalam mutiara racun langit olehnya, dan tidak ada satupun rumput roh api yang belum dewasa yang pernah disentuh oleh Yun Ce. Dia menggosok telapak tangannya dan berseru dalam hatinya, "Saya menjadi kaya." Jika ini dijual ke Burning Heaven Clan melalui perantara, pendapatannya akan sangat besar. Maka Anda tidak perlu lagi khawatir kehabisan uang. Yun Ce mengambil rumput roh api yang dipetik dan dengan cepat melunakkannya dengan mutiara racun langit. Rumput roh api dengan cepat menyusut dalam cahaya temper dari mutiara racun langit, dan akhirnya berubah menjadi benda yang sangat kecil, seperti batu delima. Yun Ce langsung melemparkannya ke mulutnya tanpa berpikir. Sensasi terbakar meluncur di sepanjang mulutnya dan menembus bagian dalam tubuhnya. Kemudian, sensasi terbakar itu menyebar dengan cepat dari dalam tubuhnya keluar, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Kemudian, sensasi terbakar itu perlahan kembali, hilangnya, bahkan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi tidak panas lagi. Keringat panas di tubuh Yun Ce tidak lagi mengalir, dan sensasi tercekik dan panas hilang sama sekali. Tubuh Yun Ce tiba-tiba menjadi sangat rileks. Gua itu masih belum mencapai ujung, jadi dia mempercepat langkahnya dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, sebuah sarang batu besar muncul di hadapannya. Dilihat dari ukuran dan bentuknya, ini jelas merupakan tempat di mana naga api biasa beristirahat dan tidur. Namun yang membuat Yun Ce kecewa, sarang naga api ini cukup bersih. Selain bebatuan panas terik yang menjadi sarangnya, tidak ada yang lain. Gemuruh, raungan besar tiba-tiba datang dari luar. Berdiri di bagian terdalam gua, Yun Ce samar-samar bisa merasakan gelombang udara yang membakar mengalir ke arahnya. Suara berat Yanlong datang dari luar. "Manusia yang bodoh dan serakah, bersiaplah untuk menanggung hukuman yang pantas kamu terima." Kemudian, suara panik dari orang-orang klan surga yang terbakar datang. "Ah, apa yang terjadi? Mengapa kekuatannya tiba-tiba muncul? Tumbuh, waktu ini. Naga api ini sama sekali bukan binatang mendalam langit. Ia jelas-jelas adalah binatang mendalam raja. Ia baru saja menyembunyikan kekuatannya hanya untuk membawa kita ke tempat ini. Ups, informasinya ada. Di sana salah, mundur. Cepat mundur." Apa yang dikatakan Jasmine menjadi kenyataan. Yanlong memang telah menyembunyikan kekuatannya, dan pada saat ini, akhirnya melepaskan kekuatan aslinya.
Di tengah teriakan panik dari anggota klan surga yang terbakar, tanah mulai bergetar, bahkan seluruh pegunungan Chilong sedikit gemetar. Hati Yun Ce tiba-tiba bergetar. Yanlong mulai mengerahkan kekuatan aslinya, yang berarti pertempuran akan segera berakhir. Jika dia tidak pergi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi. 50 rumput roh api dewasa, ini sudah merupakan panen besar. Yun Ce tidak lagi ragu-ragu dan bergegas keluar. Namun, setelah dia mengambil 3 langkah, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan langkahnya berhenti tiba-tiba. Kenapa kamu berhenti? Jika kamu tidak pergi, apakah kamu menunggu naga api membakar kamu menjadi abu? Teriak Jasmine dingin. Yun Ce tidak bereaksi terhadap kata-kata Jasmine. Dia berbalik, menutupi dadanya dengan tangannya, menatap kosong ke sarang batu yang kosong. Perasaan yang sama tadi, dan kali ini sangat dekat. Apa yang memanggilku? Yun Ce tidak pergi dengan kecepatan penuh, melainkan berjalan menuju sarang batu lagi, sampai dia masuk ke dalam sarang. Dan kecepatan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat saat ini. Yun Ce melihat sekeliling dengan saksama, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada sudut paling kanan sarang. Bebatuan di sini sudah berumur bertahun-tahun, keras dan tua, namun batu di sana masih bersih dan sepertinya sering dipindahkan. Yun Ce dengan cepat berjalan mendekat, meletakkan tangannya di atas batu itu, dan menggerakkannya dengan seluruh kekuatannya. Batu itu jatuh sebagai respons, dan cahaya merah tiba-tiba muncul di hadapan Yun Ce. Ini adalah manik bundar yang sangat kecil, seukuran bola kaca biasa, sebening kristal rubi, tetapi cahaya yang dipancarkannya jauh lebih dalam dan lebih kaya daripada rubi. Melihat manik merah ini, Yun Ce merasakan keinginan yang kuat di dalam hatinya tanpa alasan. Didorong oleh keinginan ini, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan langsung meraihnya. Jangan menyentuhnya, ada tanda api naga api di atasnya. Pengingat Jasmine sedikit terlambat. Tepat ketika dia berteriak, tangan Yun Ce sudah menggenggam manik itu. Seketika, seolah-olah manik itu telah terbangun, tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang sangat kuat, begitu kuat hingga menyelimuti seluruh tubuh Yun Ce. Bab 52, apakah ini? Sambil memegang manik merah tua yang aneh ini, Yun Ce bertanya dengan heran. Meskipun dia memegangnya di tangannya, dia tidak bisa merasakan berat atau suhunya sama sekali. Cahayanya memikat dan menyala-nyala, menunjukkan warna merah yang sangat familiar, tapi itu memberi Yun Ce perasaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Perasaan warna yang aneh. Jantungnya tidak lagi berdetak kencang, namun tiba-tiba terjadi gejolak hebat di pembuluh darah yang dalam. Tiba-tiba, bahkan darah di tubuhnya mulai sedikit mendidih, dan perasaan aneh lainnya juga melanda hati Yun Ce saat ini. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat manik merah tua ini, tetapi ketika dia memegangnya di tangannya, dia merasakan perasaan yang sangat stabil, seolah-olah itu seharusnya miliknya dan akhirnya kembali ke tubuhnya. Aku tidak tahu apa ini, tapi aku yakin kamu sudah mati. Suara Jasmine di Sky Poison Pearl menjadi lebih dalam, dan ekspresi wajah kecilnya menjadi sangat serius. Upaya berulang kali untuk mencegahnya gagal menghentikan Yun Ce mengambil risiko lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia masih terpaksa mengambil langkah ini. Jika dia tidak terhubung dengan kehidupan Yun Ce, dia pasti ingin menggunakan tangan kecilnya untuk menghajar pria sembrono dan berani ini sampai mati demi apa yang disebut kesempatan. Begitu suara Jasmine turun, auman naga yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari luar gua. Oh, manusia tercela, ternyata apa yang kamu idamkan sebenarnya adalah harta rajaku. Kamu bajingan yang penuh kebencian, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Tingkat terendah dari raja mendalam binatang buas, 10 dari 10 alam tiansuan Anda mungkin tidak dapat melewati level tersebut, apalagi 1 tiansuan level 10 dan 4 tiansuan level 6 atau lebih rendah, dalam sekejap mata. Setelah kekuatan sebenarnya dari Yanlong meledak, 5 orang pembakaran Tianmen terpaksa berada dalam situasi putus asa. Api berbentuk naga tidak hanya sangat panas, tetapi juga memiliki kekuatan sobek yang sangat besar, menarik 5 anggota klan surga yang terbakar ke dalam pusaran kematian sedikit demi sedikit. Wajah 5 master klan langit terbakar semuanya menunjukkan ekspresi putus asa, namun, pada saat ini, Yanlong tiba-tiba mengamuk, melepaskan amarah yang menakutkan dari seluruh tubuhnya, dan mengeluarkan raungan amarah yang memekakkan telinga. Di tengah suara gemuruh, bola api besar dengan diameter puluhan meter menghantam kelima orang tersebut, menyebabkan kelima orang tersebut berteriak kesakitan di saat yang bersamaan. Namun,
Yanlong tidak terus menyerang, melainkan tiba-tiba mengubahnya arah, dengan kemarahan yang sangat besar bergegas menuju gua tempat tinggalnya. 5 tuan dari klan surga yang terbakar melarikan diri dari api naga api dalam keadaan tercela, masing-masing dari mereka menderita berbagai tingkat trauma, dan sebagian besar rambut, janggut, dan pakaian mereka terbakar. Melihat Yanlong tiba-tiba mundur, mereka semua terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba muncul kembali? Seseorang terkesiap, mendengarkan suaranya yang tepat pada waktunya, sepertinya seseorang mengambil kesempatan untuk menyelinap ke sarangnya saat dia bertarung dengan kita. Apa pedulimu sekarang? Keluar. Beberapa dari kita benar-benar datang untuk memprovokasi Raja Xuan. Binatang itu masih hidup sekarang. Itu hanya menyia-nyiakan hidup. Petik 2. Singkatnya, cepat pergi. 5 tuan dari klan surga yang terbakar tidak lagi berani untuk tinggal. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan mundur secepat mungkin, bahkan tidak berani berhenti. Pada saat ini, mereka memiliki ide yang persis sama. Ketika mereka kembali ke klan surga terbakar, mereka harus memberikan pukulan yang bagus kepada orang yang mengatakan bahwa naga api ini adalah binatang misterius langit tingkat tinggi. Di dalam gua, Yun Ce juga merasakan krisis besar. Dia mengerutkan kening dengan keras, tidak berani menunda lebih lama lagi, dan bergegas keluar secepat yang dia bisa, tetapi sebelum dia bisa keluar setengah jalan, terdengar suara menginjak tanah yang memekakkan telinga di depannya, dan kemarahan yang agung diikuti dengan pembakaran. Panas, gelombang udara mengalir ke arahnya, dan dinding serta tanah seluruh gua bergetar samar. Tidak lama kemudian, kepala besar Yanlong muncul di hadapan Yun Ce. Aura Yun Ce sangat lemah sehingga Yanlong tampak tertegun sejenak. Saat melihat manik merah di tangannya, api amarah terpancar dari pupil raksasanya. Manusia yang berani sebenarnya mendambakan harta raja yang paling berharga ini. Bersiaplah untuk menanggung murka raja ini. Ups, Yun Ce ketakutan untuk sementara waktu. Dia dengan cepat menenangkan diri dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Tentu saja, manik-manik di tangannya harus dikembalikan dengan patuh. Namun, naga api ini tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Semuanya, kekuatan yang sangat kuat kekuatan tersebut telah terkunci erat padanya dan akan membakarnya menjadi abu di detik berikutnya. Jika kamu tidak ingin mati, tolong hentikan, Tuan Putri. Saat bayangan kematian turun, tangisan lembut dan dingin tiba-tiba datang dari atas. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh menyelimuti seluruh gua Yanlong. Pergerakan Yanlong terhenti. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia mengangkat kepalanya dan menatap gadis berambut merah yang muncul di langit tanpa mengetahui kapan. Semua amarah dalam dirinya telah berubah menjadi keterkejutan dan takut. Aura kekuatan yang dikeluarkan Dewi ini sangat kuat melebihi imajinasinya. Menghadapi tekanan kekuatan ini, rasanya tidak berarti seperti semut yang bisa dimusnahkan menjadi abu kapan saja. Mulut naganya terbuka, dan suara yang dibuatnya dipenuhi dengan gemetar yang tak tertahankan. Kamu, siapa kamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama putriku, kata Jasmine dengan wajah dingin, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan emosi seperti itu. Cahaya seperti pisau, kami menginginkan gua milikmu ini. Jika kamu tidak ingin mati, tolong segera menghilang dari pandangan putri ini. Yun Ce mengangkat kepalanya untuk melihat Jasmine, dan kaget di dalam hatinya. Kekuatan gadis kecil ini begitu luar biasa, ini benar-benar mengejutkan binatang Wang Xuan ini. Berapa tingkat kekuatannya? Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa gemetar di seluruh tubuh Yanlong telah berhenti. Haha, Yanlong tertawa, saya mengerti, kalian berdua manusia licik hanya menggertak. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menciptakan rasa penindasan yang luar biasa ini, tetapi Anda berpikir apakah saya akan sebodoh kalian manusia? Alis Jasmine tiba-tiba terangkat, kamu ingin mati. Petik 2, tentu saja aku tidak ingin mati, tapi kalian tidak bisa membunuhku. Yanlong, dia berkata dengan nada mengejek, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, kamu bisa datang dan mencuri barang-barangku secara terbuka, tapi kenapa kamu memilih untuk menyelinap diam-diam saat aku bertarung dengan manusia bodoh itu? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, manusia ini ekspresi ketika dia melihatku tidak akan seburuk itu. Yun Ce tiba-tiba merasa kagum di hatinya, kecerdasan naga itu memang melampaui perbandingan binatang misterius biasa.
Dan kamu, gadis kecil, matamu dingin dan kejam, dan aura pembunuh di tubuhmu begitu kuat sehingga aku terkejut. Dengan mata dan aura pembunuh seperti itu, kamu pasti telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya baru saja mengambil tindakan dan bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan saya. Usia Anda terlalu muda, dengan kecepatan kultivasi manusia, tidak mungkin memiliki rasa penindasan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Semua ini hanyalah ilusi. Bagaimana aku bisa begitu bodoh hingga dibodohi? Petik 2. Kamu mengingini hartaku dan mencoba menggodaku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Berubah menjadi abu. Mulut Yanlong terbuka lebar, dan bola api yang berkobar tiba-tiba meledak ke udara Yunce. Bang! Sebuah hantaman kuat menghantam bahu Yunce, menjatuhkannya jauh dan nyaris menghindari api mematikan naga api. Jasmine muncul di tempat Yunce berdiri sebelumnya, pipinya yang putih dan lembut ditutupi dengan lapisan aura pembunuh yang mengerikan karena kamu ingin mati. Aku akan mengabulkan permintaanku, putri ini. Fiu! Tanda seru tanda seru. Tubuh Jasmine tiba-tiba mengeluarkan aura energi misterius yang dahsyat dan tak tertandingi. Aura energi misterius ini begitu menakutkan hingga aura yang semula tak kasat mata justru menyapu badai dahsyat, menyebabkan api naga api yang menyala-nyala dapat dipadamkan dalam sekejap. Yunce, yang didorong menjauh, kepalanya terbentur batu dan pingsan dalam waktu yang lama. Ketika dia sadar kembali dan melihat penampilan Jasmine, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan suara tak bersuara, "Jasmine, berhenti, lakukan kamu ingin mati. Itu bukan semua karena kamu. Jika kamu mati, putri ini akan mati juga." Jasmine berteriak dengan marah, mengunci naga api dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di bawah aura misterius dan aura pembunuh yang sangat menakutkan, Yanlong benar-benar tidak dapat bergerak seolah membeku, dengan hanya sepasang mata naga yang dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Tidak dapat dipercaya bagaimana seorang gadis manusia bisa mengeluarkan aura misterius yang begitu kuat. Mati, Dewa Bintang Huang Nizan. Jasmine berhenti. Yunce terkejut dengan gerakan Jasmine, tapi sebelum dia bisa berdiri, tubuh indah Jasmine sudah melesat ke arah naga api, dan kemudian seperti meteor, melewati tubuh Yanlong. Pada saat itu, semua elemen antara langit dan bumi seakan berhenti bergerak, deru angin berhenti total, api berhenti menyala, dan semua suara di telinga menghilang, bahkan dia tidak bisa mendengar teriakannya sendiri. Tubuh besar Yanlong juga membeku di sana, dengan 10 berwarna merah darah di seluruh tubuhnya tercetak jelas di atasnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pupil Yanlong menyusut dengan hebat, seolah-olah dia telah melihat pemandangan paling menakutkan dan luar biasa di dunia. Setelah ini, pupilnya perlahan kehilangan warna dan fokusnya. Tubuh besar itu terbelah menjadi 4 bagian datar dan tersebar di tanah yang hangus. Naga api yang kuat hancur dalam sekejap di bawah tangan Jasmine. Tubuh naga api sangat tangguh. Fan Molly, tetua agung klan surga terbakar, hanya bisa memotong tanda dangkal di tubuhnya bahkan dengan pedang surga terbakar. Namun, Jasmine tidak memiliki senjata di tangannya dan hanya bisa menggunakannya. Tangannya halus dan putih, namun, dia memotong tubuh Yanlong menjadi beberapa bagian seperti tahu. Melihat tubuh Yanlong terbagi menjadi 4 bagian, Yunce sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, jantungnya bergetar hebat. Dia melihat lebih jauh ke depan, meneriakkan, "Jasmine," di mulutnya, dan berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Jasmine sudah terbaring di tanah saat ini. Wajah, leher, tangan dan kakinya semuanya pucat tanpa bekas darah. Meski hanya butuh beberapa detik untuk melepaskan sejumlah besar energi yang dalam, racun yang menyerang jiwanya mulai menyerang dengan gila-gilaan. Penindasan dan pemurnian racun di mutiara racun langit dalam beberapa bulan terakhir langsung dihancurkan. Jasmine, datang ke sisi Jasmine. Yunce dengan cepat berjongkok dan meletakkan tangan kirinya di bahu kurusnya. Kekuatan pemurnian mutiara racun langit bekerja pada tubuh Jasmine dengan seluruh kekuatannya. Namun, racun dalam jiwa Jasmine begitu mengerikan bahkan dengan kecepatan pemurnian mutiara racun langit, mustahil untuk dengan cepat menekan kegilaan mereka. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan menjadi transparan dan ilusi sedikit demi sedikit. "Kali ini, aku harus benar-benar mati," gumam Jasmine, suaranya lembut. Seperti angin,
Itu mata yang biasanya dipenuhi rasa dingin dan sombong, saat ini yang ada hanya kegelapan dan kesedihan yang menyayat hati. Bab 53, Jasmine. Jasmine, memanggil nama Jasmine, hati Yun Ce berdebar kencang. Intensitas serangan racun di tubuhnya 10 kali lebih kuat dibandingkan 4 bulan lalu. Lagi pula, terakhir kali dia baru saja membunuh 2 orang di alam mendalam roh, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tapi kali ini, dia langsung membunuh naga asli di alam mendalam raja. Intensitas energi dalam yang digunakan sangat berbeda. Jasmine pasti tidak menyadari konsekuensi membunuh naga api ini. Tapi dia harus mengambil tindakan, karena jika dia tidak mengambil tindakan, Yun Ce akan mati. Jika Yun Ce mati, dia juga akan mati. Rasa menyalahkan diri sendiri yang kuat membuat hati Yun Ce perih. Selama proses menyelinap ke gua naga api, Jasmine mencoba membujuknya 3 kali berturut-turut, dan dengan tegas memperingatkannya bahwa harta karun naga yang sebenarnya semuanya akan memiliki tanda kekuatan ditetapkan oleh naga, yang tidak mudah didapat. Tapi dia tetap pergi ke sana tanpa menoleh ke belakang. Dia memang memiliki keberanian dan keberanian yang cukup, tapi ada satu hal yang mungkin dia abaikan tanpa terlihat. Dia bukan lagi Yun Ce yang mendominasi benua sebelumnya, tapi hanya orang yang baru saja mencapai alam mendalam dasar tingkat keempat. Dia hanyalah orang kecil, tapi dia menghadapi Wang Xuan Beast yang sangat menakutkan. Jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan mati, dan Jasmine juga akan mati. Dan akibat seperti itu akhirnya terjadi. Maafkan aku Jasmine, maafkan aku, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membangkang padamu, seharusnya aku tidak gegabah. Merasakan perubahan pada tubuh Jasmine pada tangannya, jantung Yun Ce semakin mengepal. Dia meminta maaf kepada Jasmine satu demi satu kalimat, tetapi saat ini, tidak peduli seberapa besar dia meminta maaf dan menyesalinya, dia tidak dapat memulihkan situasi saat ini. Bibir Jasmine bergerak sedikit, namun suara yang ia keluarkan tak terdengar. Tubuhnya menjadi semakin dingin, dan tanpa sadar berubah menjadi tembus cahaya. Meskipun tubuh Jasmine hanya setengah virtual dan setengah entitas yang bergantung pada kekuatan hidup Yun Ce, ia adalah pembawa jiwa Jasmine. Jika tubuh ini menghilang, maka jiwa Jasmine yang kehilangan pembawanya akan terbang menjauh, dan kemudian menghilang sepenuhnya di bawah menelan racun. Jasmine, Jasmine, Yun Ce menggertakkan giginya dan menggunakan tangan kirinya untuk dengan putus asa melepaskan kekuatan pemurnian dari mutiara racun langit. Tangan kanannya mengguncang tubuhnya dengan kuat, berharap untuk membangkitkan jejak kesadarannya. Akhirnya, dia melihat bibir Yun Ce yang pucat terbuka dan tertutup sedikit lagi. Yun Ce terkejut, lalu dengan cepat mendekatkan telinganya ke bibirnya. Aku tidak ingin mati, belum untuk membalaskan dendam ibuku dan saudara laki-lakiku. Aku tidak membunuh semua mereka. Aku tidak ingin mati. Suara Jasmine begitu lemah sehingga meskipun dia begitu dekat, hampir mustahil untuk mendengar dengan jelas. Suara lemah itu menyebabkan hati Yun Ce bergetar hebat. 4 bulan yang lalu, ketika Jasmine secara resmi muncul di hadapannya untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan darinya. Perasaan yang sangat mirip dengan itu, tentang diriku saat itu. Dia jelas sangat muda, sangat cantik, dan menyebut dirinya seorang putri. Dia seharusnya tumbuh di hadapan ribuan orang. Tapi, dia matanya yang indah dipenuhi dengan sikap dingin dan ketidakpedulian. Ketika dia membunuh seseorang, tidak ada sedikit pun rasa takut atau intoleransi di wajahnya yang lembut, tapi kekejaman dan ketidakpedulian yang tidak berubah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa perasaan di tubuhnya yang sangat mirip dengannya. Itu adalah kebencian. Di benua Changyun, setelah ia menginjak usia 17 tahun, ia hidup dalam bayang-bayang tuannya yang dipaksa mati. Saat itu, hatinya hanya dipenuhi dengan kebencian, kebencian yang tak ada habisnya. Pada saat itu, matanya, ketidakpeduliannya, miliknya kejam, mungkin mereka sangat mirip dengan Jasmine yang dilihatnya saat ini. Namun saat itu, usianya sudah 17 tahun, setidaknya sudah dianggap dewasa. Dan Jasmine, baru berusia 13 tahun ini. Dia tidak bisa membayangkan kebencian macam apa yang bisa mengubah gadis yang seharusnya menjadi bidadari menjadi iblis yang dingin dan kejam. Dalam soliloquinya tadi, identifikasi dirinya diubah menjadi, aku, dan bukan, putri ini. Penemuan ini juga membuat Yun Ce merasa rumit. Karena kesadaran Jasmine hampir hening saat ini,
kata-kata yang dia ucapkan dalam keadaan ini adalah suara dari jiwanya. Hal ini menunjukkan bahwa tiga kata, putri ini, bukanlah apa yang biasa dia sebut untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sengaja menyebut dirinya seperti ini, sepertinya dia menggunakan ketiga kata tersebut untuk mengingatkan dirinya akan sesuatu sepanjang waktu. Perasaan yang mirip dengan simpati terhadap orang lain muncul jauh di dalam hati Yun Che, ditumpangkan di atas rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia mulai mengguncang tubuh Jasmine lebih keras dan berteriak keras, "Jasmine, cepat bangun. Jangan kehilangan kesadaran. Kita membuat kesepakatan, kamu memberiku pembuluh darah yang dalam, kamu memintaku melakukannya untukmu, aku bahkan belum sudah melakukannya. Apakah kamu bersedia pergi seperti ini? Juga, kamu adalah guruku, Yun Che, tetapi kamu belum mengajariku apapun. Kamu, sang guru, tidak mungkin begitu tidak kompeten. Ya, bangun. Tapi tidak peduli seberapa keras Yun Che mendorong mutiara racun langit dan seberapa keras dia mengguncangnya, Jasmine tidak bisa bereaksi lagi. Wajah kecilnya telah kehilangan warna terakhirnya, dan tubuhnya menjadi semakin transparan. Meski dia masih bisa menyentuh tubuhnya, melalui dadanya, Yun Che hampir bisa melihat kerikil di tanah di bawahnya. Yun Che merasakan hawa dingin di hatinya, dan giginya hampir patah karena gigitannya. Dia meninju keningnya sendiri dengan keras, tapi rasa sakit yang hebat tidak membuatnya merasa lebih baik. Ini semua salahmu, mengapa kamu tidak mendengarkan Jasmine? Hidupmu bukan lagi hanya milikmu sendiri, tapi juga nyawa Jasmine. Pada akhirnya, Jasmine lah yang harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kaulah yang membunuhnya. Yun Che mengertakkan gigi dan mengutuk dirinya sendiri dengan keras, di keningnya yang memar karena pukulannya. Tetesan darah perlahan menetes ke bawah dan jatuh ke tanah yang panas. Melihat tetesan darah yang mengering dengan cepat, Yun Che tertegun sejenak. Darah, ya, darahku. Jasmine terhubung dengan hidupnya dengan menghisap darahnya, yang menyelimuti tubuh semi nyata. Itu juga lahir dari darah dan kehidupannya. Pada saat yang sama, tubuhnya digabungkan dengan mutiara racun langit, dan darahnya mungkin juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun. Tiba-tiba menangkap secercah harapan, Yun Che tidak berani ragu sedetik pun, dia mengulurkan lengan kirinya, dan ujung jari tangan kanannya menyayat lengan kirinya dengan keras, membuka luka berdarah yang panjang dan dalam, darah tiba-tiba menetes ke bawah. Dia segera menggunakan jari-jarinya untuk dengan hati-hati membelah bibir Jasmine yang tidak berdarah, membiarkan darahnya mengalir ke bibirnya, sekaligus meremas bahunya dengan tangannya agar darah mengalir lebih cepat. Jasmine, aku tidak akan membiarkanmu mati, sama sekali tidak. Bahkan jika itu untuk sumpah yang kubuat tahun itu. Darah mengalir dengan cepat dan jatuh ke bibir Jasmine yang terbuka. Tapi segera, untaian butiran darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Jasmine benar-benar tidak sadarkan diri dan tidak mampu menelan sendiri. Alis Yun Che menegang, dan setelah ragu sejenak, dia mengangkat lengannya, lalu menggigit lukanya, menghisap dengan kuat. Setelah mengambil napas kecil, dia membungkuk dan dengan lembut membuka bibir Jasmine dengan tangannya lagi. Jika kamu bisa bangun, tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku akan bersedia. Dengan suara rendah, Yun Che menurunkan kepalanya. Dan dia dengan lembut menutupi bibirnya dengan bibirnya, dengan hati-hati dan perlahan memindahkan darah dari mulutnya ke mulutnya sedikit demi sedikit, dan kemudian dengan hati-hati meniupkan nafasnya, membiarkan darahnya mengalir dari mulutnya ke dalam tubuhnya. Meskipun bibir Jasmine sangat pucat, namun sangat lembut dan halus, membuat Yun Che mau tidak mau ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah mengeluarkan seteguk darah, bibir Yun Che segera kembali ke lukanya dan menyedotnya dengan kuat. Setelah mengisi mulutnya, dia dengan hati-hati menuangkannya lagi ke mulut Jasmine. Setelah mengulanginya beberapa kali, luka di lengannya mulai sembuh, membuatnya menghisap darah dengan sangat lambat. Yun Che segera mengulurkan tangan kanannya dan membuat tanda darah dalam di sebelah luka pertama, dan darah kembali menetes. Selanjutnya, darah terus mengalir ke mulut Jasmine. Ketika bekas luka kelima muncul di lengan Yun Che, hampir seperlima darah di tubuhnya telah mengalir ke tubuh Jasmine. Otak Yun Che mulai merasakan pusing yang berat, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Jasmine tidak lagi terus menjadi ilusi, tetapi menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit. Reaksi sangat beracun yang dirasakan oleh mutiara racun langit, juga perlahan menjadi sunyi bagaikan nyala api yang basah kuyup oleh hujan. Sukses! Sukses! Yun Che merasakan kejutan di hatinya, dan tanpa ragu-ragu,
dia mengulurkan tangan lagi dan menggambar tanda darah ke-6 di lengan kirinya. Seluruh lengannya mati rasa karena rasa sakit, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Karena darahnya sendiri sangat mungkin jika dia menyelamatkannya, maka tidak ada yang bisa dia pelit. Jika tubuh manusia kehilangan lebih dari 1/5 darahnya dalam waktu singkat maka akan menyebabkan kegagalan fungsi tubuh, jika melebihi 1/3 maka akan menimbulkan syok, dan jika melebihi setengahnya akan menyebabkan kematian. Yun Che, yang memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi, mengetahui hal ini dengan jelas, tetapi tidak pernah ada keraguan dalam gerakannya, dan dia masih menambahkan luka di lengannya. Sampai dia tidak bisa lagi menahan rasa pusing yang hebat di otaknya, pandangannya menjadi kosong, dan dia pingsan bersandar di dinding batu di belakangnya. Dalam kesadarannya yang kabur, sosok seorang gadis yang selama ini dia coba untuk tidak pikirkan, perlahan muncul. Selama 7 tahun hidup dalam kebencian, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dia berlatih mati-matian, membiarkan dirinya dipenuhi memar setiap hari, dan mati berkali-kali. Setiap saat, dia selalu menyembuhkan dengan lembut obat-obatan, menyajikan makanan lezat, memperbaiki pakaiannya yang rusak, menyiapkan tempat tidur untuknya. Keesokan harinya, mengawasinya pergi diam-diam. Dia adalah satu-satunya kehangatannya selama itu juga satu-satunya tempat berlindung di mana kamu bisa tidur dengan tenang. Namun, saat itu yang ada hanya kebencian di hatinya, kecuali berjuang untuk kembali padanya ketika dia lebam dan lebam. Dia tidak pernah memberinya teman sedikit pun, tidak pernah membelikannya jepit rambut, tidak pernah memberinya janji apapun, dan bahkan dia tidak pernah tersenyum padanya, sampai hari itu, ketika dia berbaring di pelukannya dan pergi selamanya. Mata dan suaranya saat itu menjadi sakit hati yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Banyak sekali luka di tubuhmu, banyak sekali luka di hatiku. Tapi, aku tidak menyesal, aku bisa menjadi gadis yang menemanimu saat kamu kesepian. Meskipun itu menyakitkan, aku juga sangat bahagia, kakak Yun Che. Jika di kemudian hari, saat kamu kesepian, ada seorang gadis yang rela berada di sisimu, maka dia pasti bidadari yang diutus Tuhan kepadamu. Jangan biarkan dia terluka lagi. Oke, siapapun yang memenangkan Jasmine, dialah yang memenangkan dunia. Bab 54. Setelah Yun Che pingsan, tubuh Jasmine tidak lagi menunjukkan keadaan ilusi. Dia perlahan membuka matanya dan melihat noda darah di sudut mulut Yun Che dan luka mengejutkan di lengan kirinya. Semua rasa dingin dan dingin di matanya adalah ketidakpedulian mencair seperti es yang mencair, dan digantikan oleh kompleksitas dan kebingungan yang mendalam. Yun Che tidak tahu sudah berapa lama dia koma. Ketika dia akhirnya sadar dan membuka matanya, dia melihat mata Jasmine terbuka, sekilas mata. "Jasmine, apakah kamu sudah sadar?" Yun Che tiba-tiba berteriak kaget, tapi suaranya sedikit serak. Ketika dia ingin bangun, dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya berbobot puluhan juta kilogram, dan dia sangat lemah setelah kehilangan banyak darah. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak dapat berdiri. "Mengapa kamu ingin menyelamatkanku?" Suara Jasmine masih lemah. Dia melirik bekas luka di lengan Yun Che lagi, dan segera membuang muka. "Bukankah lebih baik bagimu jika aku mati? Tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang aku minta padamu untuk berjanji padaku, dan tidak perlu khawatir bahwa aku akan membunuhmu setelah aku membentuk kembali tubuhku." Petik 2. Karena Jasmine menyelamatkanku dengan nyawanya, aku melakukannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jasmine berkata dengan suara yang sedikit lebih keras. Yun Che sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa kata-katanya menimbulkan reaksi yang begitu besar darinya. Dia berkata tanpa daya, itu juga karena kamu adalah tuanku. Sebagai seorang murid, bagaimana aku bisa? Apakah kamu mengawasimu tuan mati? Tuan, Jasmine tersenyum sedih, jika saya ingin dilahirkan kembali, saya harus membantu Anda mendapatkan kekuatan yang sangat dalam waktu singkat dan menjadi tuan Anda, tetapi saya tidak bersedia membantu Anda dengan sia-sia. Pada akhirnya, ini untuk diriku sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku melakukannya untukmu? Petik 2. Aku tahu semua ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jasmine tidak menemukan sedikit pun kekecewaan di wajah Yun Che. Raut wajahnya membuatnya sedikit tersenyum. Yun Che menggerakkan tubuhnya, mendekat ke Jasmine, menatap matanya, dan berkata dengan lembut, "Tapi ini tidak penting. Alasan terpenting mengapa aku sangat ingin menyelamatkan Jasmine adalah karena Jasmine adalah orang yang sangat gadis yang sangat cantik, gadis secantik bidadari.
Jasmine tertegun. Meskipun Jasmine telah berusaha keras untuk terlihat dingin dan bahkan menakutkan, hal ini memang benar. Jasmine tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia ingin. Dengan gadis cantik di sisinya, tidak ada yang ingin dia meninggalkannya selamanya, dan tentu saja aku juga sama. Alasan ini cukup kan? Petik 2. Apa alasanmu? Bibir Jasmine, yang sudah kembali berwarna, sedikit bergetar. Aku telah membunuh begitu banyak orang. Tahun lalu, di hari ulang tahunku yang ke-12, aku membunuh lebih dari 1,3 juta orang. Suatu hari, seluruh tubuhku berlumuran darah. Bahkan diriku namanya disebut Jasmine berlumuran darah oleh mereka. Petik 2. Tanda seru tanda seru tanda seru. Petik 2. Jantung Yunche berdebar kencang. Membunuh lebih dari 1,3 juta orang dalam satu hari. Menangkap keterkejutan mendalam yang melintas di wajah Yunche, Jasmine menutup matanya dan berkata dengan sedih, bagaimana mungkin orang sepertiku pantas disebut gadis cantik? Aku Jasmine. Jasmine yang berlumuran darah, adalah iblis mengerikan yang membunuh banyak orang. Yunche menatap Jasmine dengan saksama untuk waktu yang lama. Namun, matanya tidak terkejut atau takut, tetapi menunjukkan tampilan yang sangat rumit seperti apapun. Emosi yang tak seorang pun bisa mengerti. Untuk waktu yang lama, dia menatap Jasmine dan perlahan menggelengkan kepalanya. Molly, meskipun aku tidak mengerti bagaimana rasanya membunuh begitu banyak orang ketika aku berumur 12 tahun, aku yakin itu akan sangat menyakitkan. Ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan yang tidak pernah ingin kuingat. Nanti, akan disertai dengan mimpi buruk dan perasaan bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Aku bahkan akan membenci diriku sendiri, dan kemudian menyebut diriku sebagai iblis, tidak berperasaan, dan kejam hingga mematikan rasa. Jiwa, mata Jasmine tiba-tiba melebar dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Namun, aku yakin Jasmine selalu menjadi gadis yang baik hati. Alasan kenapa dia mengubah dirinya menjadi iblis yang paling dia benci adalah sepenuhnya untuk orang-orang penting di hatinya, mungkin teman terdekatnya, mungkin anggota keluarga terdekatnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh dan berapa banyak darah yang dia keluarkan, orang seperti itu tidak mungkin benar-benar iblis. Petik 2. Lagi pula, seorang gadis manis dan cantik bisa dimaafkan tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia buat. Jika aku merasakan itu, kamu selalu memiliki dosa kotor yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Jadi Jasmine dan aku akan menanggung dosa-dosa ini bersama-sama. Karena kamu adalah tuanku, dan sebagai murid, tentu saja kamu harus menanggung hal-hal seperti itu bersama dengan tuannya. Jasmine benar-benar bingung. Dia menatap Yunche dengan tatapan kosong seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, matanya menjadi semakin kabur. Dia tidak mengerti mengapa dia dengan jelas menceritakan kejahatan kejamnya, tapi apa yang dia tunjukkan bukanlah rasa takut dan penolakan. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata yang begitu lembut dengan mata yang begitu lembut. Seharusnya tidak seperti ini. Aku telah membunuh begitu banyak orang. Aku adalah iblis yang sangat mengerikan. Jelas bahwa semua orang takut padaku, dan itu jelas mustahil untuk membalas budi. Seseorang menyukaiku. Mengapa dia berusaha keras untuk menyelamatkanku, dan mengapa dia menunjukkan tatapan mata yang begitu lembut? Setelah ibu dan saudara laki-lakiku meninggal, jelas mustahil bagi siapapun untuk memperlakukanku seperti itu. Ini. Mata Jasmine menjadi semakin kabur. Melalui pandangan kabur itu, wajah Yunche berangsur-angsur berubah menjadi wajah kakaknya yang tersenyum. Dalam sekejap, air mata keluar dari sudut matanya. Dia yang telah bersumpah untuk tidak meneteskan air mata lagi, kini menangis terseduh-seduh. Namun kegilaan yang tak terkendali pun mengalir, dan celah kecil diam-diam terbuka di hati yang sudah dibekukan oleh kebencian dan dosa. Petik 2. Jasmine, kamu juga boleh menangis. Nah, apakah kamu terlihat seperti perempuan sekarang? Yunche tertawa. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menyentuh wajah Jasmine, dengan lembut menyeka air matanya. Jasmine tidak melawannya, tetapi mulai menangis lebih keras lagi. Sambil menitikkan air mata, dia terisak dan berkata, Aku tuanmu, kamu baru saja menciumku secara diam-diam berkali-kali hanya untuk menyelamatkanku. Sekarang, kamu masih membiarkan aku menangis di depanmu. Kamu tidak bisa menggertak tuan seperti ini. Petik 2. Tuan mengajarimu benar. Yunche berkata sambil tersenyum, kemudian ketika tuan kecil Jasmine pulih, hukum saja aku sepuasnya. Bahkan jika kamu ingin menciumnya kembali,
aku tidak akan pernah menolak. Apa yang menurutnya benar sekali, sifat Jasmine jelas bukan itu yang biasanya dia tunjukkan. Karena dia memiliki pengalaman yang sangat mirip dengannya, memiliki aura dan mata yang sama dengannya, mengetahui hatinya, dan bahkan mengetahui di mana tempat paling rentan dan terlembut di hatinya. Setelah menangis, Jasmine perlahan menjadi tenang. Tubuh dan jiwanya masih lemah, namun bahaya mematikan sebagian besar telah ditekan. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyeka semua air mata di wajahnya. Kemudian dia berusaha keras untuk memasang tampang dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tidak melihat ke arah Yun Che. Lalu, dia berkata dengan suara yang sangat dingin, meskipun tidak ada bahaya sekarang, saya tidak akan dapat menggunakan energi yang dalam setidaknya selama 3 bulan. Jika tidak, meskipun Anda menggunakan semua darah di tubuh Anda tidak akan dapat menyelamatkan aku. Aku tahu, di masa depan, aku akan berhati-hati mungkin untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Kata Yun Che dengan sangat bersalah. Manik merah yang kamu dapat, kamu memakannya, benda itu mungkin yang aku katakan sebelumnya, benih dewa jahat. Hah, Yun Che mengambil manik itu dengan terkejut. Manik merah yang aneh itu diperoleh sebagai ganti kematian Jasmine yang hampir, kamu bilang, ini adalah. Petik 2, aku hanya menebak, seharusnya karena itu naga api tetap tinggal di tempat ini. Kamu mendapatkannya sebelumnya kapan saya di sana, saya merasakan ada elemen api yang sangat aneh di dalamnya, yang bahkan belum pernah saya lihat sebelumnya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda merasakan sesuatu memanggil Anda, tetapi Anda memegangnya di tangan Anda, tetapi itu tidak mengejutkan Anda. Itu terbakar, jadi, mungkin, itu benar-benar salah satu dari 5 benih dewa jahat yang disebutkan dalam jejak ingatan. Kata Jasmine dengan nada tidak yakin. Dan, Jasmine dengan lembut menggigit bibirnya dari sudut yang tidak bisa dilihat Yun Che. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyentuh wajahku tanpa persetujuanku. Setelah mengatakan itu, Jasmine berubah menjadi lampu merah. Kembali ke mutiara racun langit. Yun Che terdiam beberapa saat. Dia memiliki wajah yang dingin sebelumnya, lalu dia menangis, dan sekarang dia memiliki wajah yang keras dan nada membunuh dalam kata-katanya. Kecepatan seorang gadis mengubah wajahnya tidak ada bandingannya. Tubuh Yun Che juga cukup lemah sekarang, kehilangan banyak darah telah sangat melemahkan vitalitasnya, bahkan diperkirakan berjalan pun sedikit sulit sekarang. Sekarang apalagi naga api, bahkan jika ada binatang misterius biasa, dia dan Jasmine harus menjawab di sini. Jika kamu membunuh 1,3 juta orang setiap hari, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Kamu adalah iblis, kamu adalah Jasmine yang berlumuran darah. Lalu, meracuni 7,7 juta orang setiap hari, mengubah seluruh kota menjadi neraka yang beracun, mayat di mana aku yang ada di mana-mana. Yun Che berbisik dalam hati, jika kamu ingin berbicara tentang iblis. Akulah iblis yang sebenarnya, oleh karena itu, aku tidak pernah berani menghujat malaikat di sampingku, sampai aku kehilangannya selamanya. Hari itu, Yun Che menutup matanya dan tertegun dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia membuka matanya, membuka telapak tangannya, dan melihat bola yang memancarkan cahaya merah aneh di tangannya. Memikirkan kata-kata Jasmine, Yun Che ragu-ragu sejenak, dan hatinya dengan satu pukulan, tampar langsung ke mulut Anda. Tidak ada rasa tidak nyaman saat memegangnya, tapi rasa kedekatan dan keakraban yang tidak bisa dijelaskan, tidak perlu khawatir beracun. Lagi pula, tidak akan ada akibat buruk setelah memakannya, bukan? Dia menelan manik merah itu dengan keras dan menelannya ke dalam perutnya. Pada saat itu, dia merasakan pembuluh darahnya yang dalam tiba-tiba bergejolak. Sebelum dia sempat mendeteksi pergerakan abnormal dari pembuluh darah yang dalam, cahaya merah tiba-tiba keluar dari permukaan tubuhnya. Kemudian, lampu merah ini berubah menjadi api yang berkobar, terbakar di permukaan tubuhnya, memandikan seluruh tubuhnya dengan api. Merah, apakah ini? Api yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di bawah nyala api seperti itu, tubuhnya tidak dapat merasakan sensasi terbakar sedikit pun. Sebaliknya, dia merasakan sensasi terbakar yang tidak dapat dijelaskan. Kenyamanan, bahkan miliknya pakaiannya, masih utuh dalam kobaran api. Seolah-olah api yang menakutkan ini hanyalah cahaya ilusi. Bab 55, Jasmine, apa yang terjadi? Yun Che mengangkat tangannya, melihat api di tubuhnya, dan berkata dengan ekspresi kaget.
Jasmine tidak menjawabnya. Dia diam-diam melihat api di sekitar tubuh Yun Che di Sky Poison Pearl dan bergumam, warna pembuluh darahnya yang dalam telah berubah. Tampaknya itu memang 5 mutiara yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Salah satu benihnya. Dengan kata lain, tempat ini sebenarnya adalah salah satu dari 5 tempat rahasia Dewa Jahat. Petik 2. Dia menemukannya begitu saja. Haruskah saya mengatakan bahwa dia sangat beruntung? Atau mungkin memang begitu, bimbingan Vena mendalam Dewa Jahat. Api di tubuh Yun Che semakin membara. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai ketinggian puluhan meter. Dinding di sekitarnya dan bahkan bebatuan di bawah kakinya perlahan-lahan mencair dan runtuh dalam nyala api yang dahsyat. Bisa dibayangkan suhu nyala api ini. Betapa menakutkannya. Tapi Yun Che tidak mengalami kerusakan apapun dari awal hingga akhir, dia juga tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Saat api membakar tubuhnya, dia merasa bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah bergolak hebat. Dia akhirnya berhasil berkonsentrasi dan dengan cepat melihat ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Pada pandangan ini, dia hampir berteriak karena terkejut. Karena pembuluh darahnya yang dalam, menjadi merah seluruhnya. Bahkan 54 gerbang misterius yang semuanya terbuka berubah menjadi merah tua. Bagaimana kabarnya? Energinya yang dalam mulai berfluktuasi dengan cepat di dalam pembuluh darah yang dalam, dan aliran energi misterius yang datang dari sumber yang tidak diketahui dengan cepat mengalir masuk, menyebabkan energi yang dalam di dalam pembuluh darah yang dalam dengan cepat mengembang, dan kemudian meluas, hingga energi yang dalam mencapai pembuluh darah misterius batas yang dapat ditampung. Bang! Terdengar suara lembut, dan Yun Che samar-samar mendengar suara sesuatu yang dilanggar. Energi dalam di pembuluh darah yang dalam dengan cepat menyusut, dan jumlahnya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih tebal. Ini jelas, manifestasi paling signifikan dari lompatan tingkat kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya yang dalam benar-benar melonjak dari alam mendalam dasar tingkat keempat ke alam mendalam dasar tingkat kelima dalam sekejap mata. Tapi ini belum berakhir. Energi dalam di dalam pembuluh darah yang dalam masih berkembang pesat. Energi misterius dari sumber yang tidak diketahui mengalir masuk dengan gila-gilaan, mengisi kembali pembuluh darah dalam yang baru rusak, dan kemudian, bang! Tanda seru. Sifat kekuatan misterius di pembuluh darah misterius sekali lagi menciptakan lompatan kelas. Dari kekuatan alam mendalam dasar tingkat kelima hingga alam mendalam dasar tingkat keenam. Yun Che membuka mulutnya karena terkejut. Bahkan jika dia telah berada dalam kondisi pikiran selama 2 kehidupan, dia hampir tidak bisa menerima kemajuan yang benar-benar menakjubkan dalam kekuatan yang mendalam ini. Dari api yang membakar tubuhnya, dalam waktu kurang dari setengah menit, dia tingkat kekuatan mendalam sebenarnya langsung meningkat dari alam mendalam dasar tingkat keempat telah mencapai alam mendalam dasar tingkat keenam. Jangan bilang Anda pernah mengalami hal semacam ini, Anda bahkan belum pernah mendengarnya. Dia bahkan merasa sedang bermimpi. Lompatan 2 tingkat masih belum berakhir. Api merah di tubuh Yun Che masih naik perlahan, dan secara bertahap meledak hingga ketinggian puluhan meter. Tanah di sekitarnya juga mencair dan tenggelam secara signifikan, dan gumpalan magma telah berkumpul di Yun Che. Kakinya juga tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Energi misterius yang datang entah dari mana masih mengalir deras, mengisi pembuluh darahnya yang dalam yang telah berubah menjadi merah tua, menyebabkan kekuatan energinya yang dalam menunjukkan pertumbuhan eksplosif yang sangat mengerikan di tingkat ke-7 SD alam mendalam. Tanda seru, ... alam mendalam dasar tingkat ke-8, ... tingkat ke-9 dari alam mendalam dasar, ... tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Apa yang terjadi? Yun Che menggigit ujung lidahnya dengan keras. Ini adalah ketiga kalinya dia memastikan apakah dia sedang bermimpi. Beberapa menit yang singkat ini seperti mimpi baginya. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap kejutan dari kekuatannya yang dalam yang meningkat 2 tingkat, kekuatannya yang dalam telah meroket dengan gila-gilaan, dan langsung naik ke tingkat dasar. Tingkat 10. Bahkan jika seorang jenius tumbuh di sekte besar dan memiliki banyak sumber daya dan guru yang baik, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar tingkat keempat. Menurut rumor yang dia dengar, Xia Qingyue membutuhkan 3,5 tahun untuk naik dari tingkat keempat ke tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, dan kali ini adalah kejadian langka di kota Liuyun kecil dalam 1 abad. Dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota Liuyun. Tapi itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Ini tidak hanya mematahkan kognisi Yun Che,
tetapi juga sepenuhnya membalikkan aturan dasar pertumbuhan energi mendalam di benua Tianshuan. Oleh karena itu, meskipun hati Yunce dipenuhi dengan kejutan besar, dia bahkan lebih dipenuhi dengan ketakutan yang sangat besar. Yang lebih menakutkan lagi adalah perluasan energi yang dalam tidak berhenti, dan kecepatannya bahkan tidak melambat. Kekuatan mendalam yang telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar masih meningkat pesat. Benar saja, apa yang kamu makan adalah salah satu dari 5 biji yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Aku sudah lama mencari di timur kerajaan angin biru tapi aku masih tidak bisa menemukannya. Kamu begitu ceroboh dan rendah hati. Aku menemukan kemampuanku tanpa sadar, keberuntunganmu begitu bagus sehingga kamu pantas disambar petir. Suara Jasmine terdengar seperti mengertakkan gigi. Benih Dewa Jahat macam apa yang bisa membuat energiku melonjak? Yunce masih bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu mungkin karena benih Dewa Jahat membawa sejumlah kecil kekuatan Dewa Jahat. Sekarang kami telah menemukan penerus urat nadi Dewa Jahat, sembari mengubah urat nadimu yang dalam menjadi atribut api, kami juga memberimu kekuatan di dalamnya. Jangan khawatir, peningkatan kekuatan mendalam yang agak berlebihan ini tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Kata Jasmine perlahan, ubah pembuluh darah yang dalam, menjadi atribut api. Ledakan, perasaan ditembus secara langsung datang dari kedalaman pembuluh darah Yunce, dan api merah yang telah lama menyala di tubuhnya akhirnya padam pada saat ini. Pada saat itu, Yunce dengan jelas merasakan seluruh pembuluh darahnya yang dalam telah mengalami perubahan hampir seperti sublimasi, menjadi lebih keras, lebih terbuka, dan bahkan lebih panas. Energi dalam di dalamnya bahkan lebih tebal dan lebih tebal dari yang dia yakini. Bahkan setiap meridian, tulang, dan daging di tubuh hampir seperti berubah, diisi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Matanya menjadi lebih jernih, pendengarannya menjadi lebih tajam, bahkan persepsinya terhadap dunia ini pun mengalami perubahan yang signifikan. Kenikmatan semacam ini, yang seperti berubah total dari dalam keluar, hampir membuatnya menangis kegirangan. Yunce mengangkat kepalanya dan perlahan menghembuskan nafas. Tiba-tiba, aura energi misterius yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya terpancar dari tubuhnya. Alam baru lahir tingkat 1. Selamat, Anda telah melangkah ke alam baru lahir. Anda akhirnya bisa disebut sebagai seorang praktisi yang benar-benar mendalam. Mencapai alam baru lahir pada usia 16 tahun tidak boleh dianggap terlalu berlebihan di negeri ini. Benar, Jasmine berkata dengan sangat tenang. Semua keterkejutan, kengerian, dan kecemasan sebelumnya menghilang tanpa jejak saat dia melangkah langsung ke alam baru lahir tingkat pertama. Dia mengangkat tangannya, lalu mengangkat satu jari. Sambil berpikir, seikat bunga muncul di ujung jarinya. Nyala api kecil menyala. Suhu nyala api ini sangat panas, tetapi tidak membakar kulitnya sama sekali. Melihat nyala api yang dibakar oleh kekuatannya sendiri, dia tertawa dalam diam. Apakah ini kompensasi Tuhan untukku? Aku tidak berguna selama 16 tahun, tapi hanya dalam satu hari, segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku dikembalikan kepadaku berkali-kali lipat. Yunce melihat ke dalam diam-diam, dan dia melihat bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah berubah menjadi warna merah, seolah-olah diukir dari batu delima sebening kristal tanpa kotoran. Tidak hanya pembuluh darah dalam, tetapi juga meridian, darah, dan bahkan setiap selnya memiliki lebih banyak kandungan merah. Ngomong-ngomong, apakah tubuhku tidak lagi takut terbakar api? Yunce tahu betapa mengejutkannya kata-katanya, tapi inilah yang diwariskan oleh tubuh dan pembuluh darahnya saat ini. Perasaan yang sangat nyata, itu benar, kata Jasmine, dengan sedikit keanehan dalam suaranya. Dalam legenda kuno, Dewa Jahat memiliki kekuatan elemen paling kuat di ruang kacau. Dia dapat mengendalikan elemen alam sesuka hati dengan kekuatan misteriusnya, dan bahkan dapat mengendalikan elemen misterius. Kekuatan tersebut dapat diubah menjadi kekuatan elemen kapan saja. Dalam jejak memori setetes darah abadi itu, dengan jelas tercatat bahwa 5 benih yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat mengandung sumber kekuatan dari kekuatan elemennya yang kuat. Jika dia bisa dengan kekuatan sumber ini, kamu tidak hanya bisa mengendalikan elemen yang sesuai, tapi kamu bahkan bisa mengembangkan kekebalan mutlak terhadap elemen ini. Juga karena catatan inilah meskipun putri ini melakukannya tidak menggunakan darah abadi Dewa Jahat itu sendiri, dia mempertaruhkan risiko yang sangat besar. Saya datang ke benua ini untuk mencoba menemukan alam misterius jahat yang disebutkan dalam jejak ingatan.
Karena saya dapat memanipulasi elemen dan kebal terhadap godaan elemen, bahkan putri ini tidak bisa menolak. Karena, sekarang dewa sejati telah benar-benar jatuh, kemampuan ini benar-benar. Petik 2. Kekuatan yang menantang surga. Suara Jasmine tiba-tiba berubah dingin, pada saat yang sama, ini juga merupakan Pandora terlarang kotak. Sekarang, kotak ini telah dibuka olehmu. Tidak ada yang tahu reaksi berantai seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan suci yang telah lama punah ini ketika muncul kembali di dunia. Mungkin kamu akan dihukum oleh Tuhan, atau mungkin itu akan membawamu bencana dan bencana yang tak ada habisnya. Karena, jika Anda begitu rahasia Anda terungkap, akan ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuh Anda dan mengambil kekuatan Anda yang menentang surga. Jika saya tidak berbagi hidup Anda dengan Anda, bahkan putri ini pun ingin membunuhmu. Kamu, ambillah kekuatanmu. Petik 2. Hei, kamu tidak mencoba menakutiku seperti ini, kan? Meskipun kamu tiba-tiba mencapai alam baru lahir, itu hanya alam Suan baru lahir. Jangan mengatakan apapun yang menentang langit. Seekor binatang misterius baru saja muncul di sini. Kamu bahkan dapat menghancurkanku. Yunce sedikit menciutkan lehernya, berpura-pura takut. Meskipun dia mengatakan ini, keterkejutan di hatinya tidak bisa mereda untuk waktu yang lama setelah Jasmine memastikan kemampuannya mengendalikan api dan kebal sepenuhnya terhadap api. Jangan pernah takut dengan api. Ini memang kemampuan yang hanya dimiliki oleh para dewa legendaris. Belum lagi manusia, bahkan naga api kuat yang dibunuh oleh Jasmine, meskipun atributnya adalah api, tidak pernah bisa sepenuhnya tidak takut terhadap api. Jika bertemu dengan kekuatan api yang jauh lebih tinggi darinya, ia juga akan hancur. Terbakar menjadi ketiadaan. Putri ini tidak mencoba menakutimu. Oleh karena itu, jangan santai karena kekuatanmu yang tiba-tiba meningkat. Kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu. Setidaknya, kamu harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Sekarang, kekuatan misteriusmu level telah mencapai di alam baru lahir. Di waktu berikutnya, Anda perlu mengkonsolidasikan kekuatan mendalam Anda saat ini, dan saya, Sang Putri, juga dapat mulai mengajari Anda beberapa keterampilan misterius yang dapat Anda pelajari. Sebelum itu, ayo singkirkan dari naga api ini. Mayatnya adalah harta yang sangat besar bagimu sekarang. Nada bicara Jasmine masih sedingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa emosi apapun. Namun, mendengarnya di telinga Yunce memberinya perasaan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena dari perkataan Jasmine, dia tidak bisa lagi merasakan sedikit pun rasa hina, dan sesekali kebosanan yang selalu dia alami sebelumnya, meski nadanya masih sangat kuat, ada sedikit kekhawatiran. Bersambung.